kode etik. Karena kan DK itu Dewan Kehormatan itu fungsinya kan pengawasan dan pembinaan anggota di bidang kode etik. Tapi pengawasan dan pembinaan itu hampir sama dengan majelis MPW, MP, majelis pengawas baik daerah maupun wilayah. Makanya tadi kita sepakati bahwa kode etik yang kita awasi itu hanya kode etik internal notaris dalam menjalankan jabatan. Akan nggak timbang tindih berarti? Ya. Jadi untuk eksternal itu DK tetap harus koordinasi dengan MP, majelis pengawas, ya. Karena kan kalau eksternal itu bisa dengan laporan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau internal kan dari dalam notaris dalam melakukan jabatan itu telah kita putuskan. Terus permasalahan yang kedua adalah mengenai rekomendasi. Rekomendasi itu sekarang ada rekomendasi yang dimintakan oleh pihak ketiga seperti perbankan, ya. Jadi mereka minta rekomendasi untuk merekomendasikan notaris sebagai notaris bank. Nah, itu kita tidak sepakat. Karena rekomendasi itu hanya untuk perpindahan dan perpanjangan. Ya. Kalau kita merekomendasikan ke bank, kita kan tidak tahu. Dan itu seolah-olah hanya untuk orang-orang tertentu, sedangkan kita kan maunya kan keseragaman. Merata. Berarti kesimpulannya dari kesepakatan itu, poin-poin pentingnya apa aja? Poin penting, yang pertama itu tentang rekomendasi, terus tentang anggaran itu sekarang itu kita kerja di DK itu banyak masalah mengenai anggaran. Kita tidak bisa bekerja apa-apa karena anggaran kita kan sesuai dengan masalah-masalah yang ditetapkan itu kan dari iuran anggota yang di Pemda. Harusnya Pemda menyerahkan kepada kita kan, bagiannya sesuai diatur undang-undang kan, di ADART. Cuman masalahnya Pemda sendiri kan kadang-kadang susah. Makanya kita sepakatin untuk iuran itu kita tetap minta ke Pemda porsi kita, dan untuk setiap rekomendasi yang kita keluarkan kita boleh menyarankan biaya administrasi itu minimal 250.000, ya. Jadi biar DK itu bekerja benar gitu loh. Jadi tidak bekerja dia mau lakukan pembinaan dari mana anggarannya, ya kan. Nah, yang ketiga itu masalah rekomendasi kode etik dan pembinaan anggota. Pemda itu bisa berkoordinasi dengan majelis Dewan Kehormatan dan majelis pengawas. Jadi biar diperoleh satu kesimpulan gitu. Bagaimana kita harus menangani anggota? Karena jangan semua masalah itu ruwet, karena Banten ini luar biasa pertemuan notarisnya. Jumlah kita sekarang udah 1.400, sedangkan kita cuma 6 Pemda. Dibandingkan Jawa Barat itu 4.500, tapi 23 Pemda. Jadi Banten ini luar biasa, daerah inceran. Nah, makanya saya tadi mohon kepada semua DK itu untuk bekerja tuh sesuai dengan aturan. Jadi kalau anggota salah mengenai pengawasan wajib seperti misalnya tidak pernah hadir, ya, atau tanda tangan di luar, tindak tegas. Karena pengawasan itu kan tidak hanya DK itu kan temuan DK sendiri, laporan masyarakat, tapi tetap pengawasan harus ada bukti. Kalau ngeliat respon dari para DKD, kita sepakat, dan kita mereka malah senang. Jadi kita punya satu acuan lah bahwa DK sebanten itu akan bekerja itu sama. Mau dia Cilegon, mau dia manapun kita standar SOP lah. Terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin untuk anggota khususnya Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsinya dan jabatannya sebagai notaris. Ya, kalau saya sih kita harus ingat hak dan kewajiban kita sebagai anggota, ya. Kita mempunyai wadah itu kan organisasi itu kan cuma satu, ya. Dan kita di daerah itu kan punya Pemda. Jadi harus ada sinkronisasi dan kebersamaan daripada Pemda, DKD dan DPD untuk anggota. Bagaimana anggota itu dapat menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke.